Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitriah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di LMS pada mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru. Guru kreatif dan inovatif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pandangan saya sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, yaitu guru kreatif dan inovatif, ini menyadari bahwa peserta didik memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlunya sebagai guru untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kita sebagai guru menjadi fasilitator untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Selain itu, penggunaan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman sangat diperlukan. Guru sebagai fasilitas yang bijaksana dalam membimbing peserta didik dalam penggunaan teknologi maupun pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, mendorong kreativitas dan inovasi peserta didik hidup. Guru menyadari bahwa profesi ini akan berkelanjutan. Oleh karena itu, guru yang kreatif dan inovatif akan terus belajar dan juga berkembang untuk meningkatkan wawasan serta meningkatkan pengetahuannya agar dapat menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan juga kreatif. Saya memiliki pengalaman belajar di mana saya menganggap guru saya ini kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana saya menganggap bahwa guru tersebut ini adalah guru yang kreatif dan juga inovatif? Karena guru tersebut menggunakan media pembelajaran yang beragam, sehingga kami sebagai peserta didik ini mampu memahami materi dengan cara kita sendiri dan juga dengan berbagai macam model seperti penggunaan benda konkret atau dalam pemanfaatan teknologi seperti menggunakan video pembelajaran, ataupun kita diminta untuk praktek secara langsung membuat PPT, membuat sebuah produk ataupun yang lainnya. Hal ini membuat pandangan saya terhadap guru kreatif dan inovatif adalah guru yang memiliki ketertarikan tersendiri bagi peserta didik. Kemudian guru yang kreatif dan inovatif akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman tersebut memberikan pengaruh terhadap saya. Saya yang awalnya tidak mengerti dengan materi tersebut, ketika dipaparkan melalui media pembelajaran, saya dapat memahami serta saya juga dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Selain itu, dengan penggunaan media pembelajaran dan cara guru kreatif dan inovatif dalam menyajikan sebuah materi, saya menjadi aktif dan juga inisiatif serta motivasi belajar saya tumbuh dan meningkat. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pendidik menciptakan sebuah pembelajaran yang kreatif dan juga inovatif. Cara saya mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam sebuah pembelajaran yang saya terapkan adalah dengan cara saya membuat portofolio, yaitu berisi rencana dan juga rancangan pembelajaran yang telah saya buat dan yang akan saya terapkan di dalam kelas. Kemudian saya memantau hasil belajar peserta didik, apakah meningkat atau menurun. Nah, di situ saya dapat mengevaluasi pembelajaran saya dan saya dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan selanjutnya agar lebih baik. Kemudian, selain itu, saya juga akan memantau keaktifan dan juga antusias peserta didik dalam pembelajaran. Di situ saya dapat mengetahui bagaimana keefektifan pendekatan, inovasi, dan kreativitas dalam pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Ya, saya merasa bahwa pembelajaran yang kreatif dan inovasi dapat meningkatkan minat dan juga motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Hal ini terjadi karena dengan pembelajaran yang kreatif dan inovasi akan membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Selain itu, dengan pembelajaran kreatif dan inovasi ini juga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi peserta didik. Oleh karena itu, dengan rasa ingin tahu dan juga dengan rasa tertarik, peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya dan juga dapat meningkatkan minatnya dalam mengetahui suatu pembelajaran. Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan memberikan pengaruh dan juga dapat meningkatkan keterampilan bagi peserta didik dalam pemecahan sebuah masalah.
Hal ini kenapa dapat terjadi? Yang pertama, karena adanya stimulus untuk berpikir kritis. Ketika guru memberikan model pembelajaran problem-based learning, di situ terdapat sintaks orientasi masalah. Nah, pada tahap orientasi masalah ini, peserta didik akan terstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun masalah yang dipaparkan oleh pendidik atau oleh guru. Nah, pada tahap ini, peserta didik akan berpikir secara kritis bagaimana solusi atau pemecahan yang akan dilakukan. Selanjutnya, peserta didik akan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan bagaimana mereka dapat memecahkan sebuah masalah. Mereka akan membangun inovasi dan juga membangun kreativitas untuk menemukan sebuah solusi. Oleh karena itu, pendidikan, kreativitas, dan inovasi dapat meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Penggunaan teknologi sangat penting dalam mendukung guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pertama adalah mendapatkan sumber daya belajar yang luas. Melalui teknologi, kita sebagai guru dapat mengakses banyak hal, termasuk materi pembelajaran, video, gambar, ataupun yang lainnya. Platform e-learning, kemudian kuis, ataupun games yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, teknologi sangat berperan penting. Dan yang kedua, kolaborasi dan komunikasi dapat ditingkatkan. Hal ini dapat terjadi karena dengan penggunaan teknologi, guru dapat berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya atau penggerak-penggerak yang lainnya dalam pendidikan. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknologi ini, kita dapat berkomunikasi dan juga dapat berkolaborasi baik itu secara langsung maupun secara online. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan guru memanfaatkan platform seperti Quizzes, Bluecat, Bamboozle, Wordwall, ataupun yang lainnya, sehingga peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru yang kreatif dan inovatif memberikan peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Cara yang pertama yaitu perhatikan kebutuhan individual peserta didik. Guru harus menyadari bahwa peserta didik memiliki keunikan atau karakteristik yang berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang kuat dan juga positif. Sebagai guru, kita harus melakukan pendekatan secara emosional juga kepada peserta didik agar terjalin hubungan yang baik dan juga positif dan keterbukaan antara guru dan juga peserta didik. Dan yang ketiga yaitu mendorong adanya kolaborasi dan juga komunikasi. Guru yang menciptakan pembelajaran inovatif dan kreatif akan membuka ide atau membuka pikiran dan bertukar pikiran dengan peserta didik. Guru akan secara terbuka meminta pendapat peserta didik bagaimana pembelajaran yang berlangsung dan pembelajaran seperti apa yang mereka harapkan. Yang keempat yaitu mendorong pengembangan dan keterampilan hidup. Nah, kita sebagai guru, fasilitator peserta didik ini memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga mendorong keterampilan peserta didik baik itu dalam pemecahan masalah ataupun peserta didik dalam membuat sebuah produk. Di sini guru berperan penting dan pembelajaran kreatif dan inovatif ini memberikan solusi yang terbaik bagi peserta didik dan ya, saya meyakini bahwa keterampilan guru dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengatasi tantangan yang kompleks. Bagaimana peserta didik dalam mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Berikut adalah poin-poin yang akan saya jabarkan. Yang pertama yaitu pendekatan yang fleksibel. Guru yang kreatif dan juga inovatif menyadari bahwa adanya karakteristik individu yang berbeda-beda, baik itu dari motivasi belajar, minat belajar, gaya belajar, dan kemampuan serta kesiapan belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru akan memberikan ruang bagi peserta didik dari berbagai macam karakteristik yang mereka miliki. Ruang yang diberikan oleh guru ini berupa strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mendorong berpikir kritis. Guru yang memiliki inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran akan memberikan stimulus-stimulus bagi peserta didik agar mereka dapat menemukan solusi dari sebuah permasalahan sehingga peserta didik terdorong untuk berpikir secara kritis.
Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Di sini guru dapat memberikan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ataupun media pembelajaran, baik itu secara konkret maupun secara visual dan audiovisual. Pembelajaran yang interaktif ini juga dapat dilakukan dengan guru memberikan pembelajaran yang bermakna melalui kegiatan bermain peran, sehingga peserta didik dapat memposisikan dirinya sesuai dengan peran yang ia ambil dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan dalam penyelesaian masalah. Di sini guru berperan penting bagi peserta didik dan mengajarkan bagaimana pemecahan masalah yang seharusnya dilakukan peserta didik. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi masalah. Jadi peserta didik ini diminta untuk mengetahui secara detail apa permasalahannya dan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Kemudian merumuskan strategi apa yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian guru juga membimbing peserta didik dan mendorong peserta didik untuk melakukan eksperimen atau percobaan, di mana peserta didik di sini diminta untuk mencoba menyelesaikan permasalahan, baik itu melalui eksperimen ataupun percobaan. Ketika peserta didik telah melakukan percobaan dan juga eksperimen bagaimana penyelesaian sebuah masalah, selanjutnya hal yang dilakukan oleh pendidik yaitu membimbing peserta didik untuk dapat mengevaluasi dari solusi-solusi yang telah diberikan oleh peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran kreatif dan inovatif ini dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan tantangan atau masalah pembelajaran secara kompleks. Ya, saya merasa memiliki potensi menjadi guru yang kreatif dan juga inovatif. Langkah yang akan saya ambil yaitu yang pertama, saya akan meningkatkan pengetahuan serta wawasan saya, baik itu dalam pendidikan. Saya telah menempuh pendidikan sarjana pendidikan, kemudian saya melanjutkan kepada pendidikan profesi, kemudian saya akan menambah wawasan saya melalui kegiatan seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, langkah yang akan saya ambil adalah saya akan sering berdiskusi dengan rekan saya ataupun guru-guru yang telah berpengalaman. Selain itu, dalam perkuliahan saya juga memanfaatkan forum yang disediakan oleh kampus, sehingga saya akan meningkatkan kemampuan saya dan juga potensi yang saya miliki agar saya dapat menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan juga inovatif. Kemudian selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersedia dan bisa saya ikuti. Hal ini dikarenakan dalam menjadi guru yang kreatif dan inovatif ini juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya langkah yang saya persiapkan dalam sebuah pembelajaran yaitu saya akan mempersiapkan pembelajaran di kelas dengan baik dengan yang pertama, melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan peserta didik, baik itu dari motivasi belajar, profil peserta didik, minat belajar, dan juga gaya belajar peserta didik. Kemudian saya akan menerapkan strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Selanjutnya, dalam sebuah pembelajaran, saya juga akan memanfaatkan media pembelajaran, baik itu secara konkret maupun media pembelajaran yang berbasis teknologi. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga akan memanfaatkan ruang kolaborasi dan juga bermain peran, atau membuat proyek untuk peserta didik, sehingga di sini peserta didik akan lebih aktif dan juga tertarik dengan pembelajaran. Nah, itulah langkah-langkah yang akan saya ambil dan akan meningkatkan potensi diri saya sendiri untuk menjadi pendidik yang kreatif dan juga inovatif. Baik, itulah jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS, Mata Kuliah Etika Profesionalisme Guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.